Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dimas Pamardi dengan NIM 1121908. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya di dalam mata kuliah PBO kedua. Nah, di sini tugasnya yaitu membuat Gframe dengan aplikasi NetBeans. Nah, di sini saya sudah membuat projectnya dengan nama PBO2. Kemudian di sini saya akan membuat Gframe-nya. Di sini saya klik kanan, kemudian new, dan juga Gframe form. Nah, di sini untuk Gframe form-nya yang pertama saya akan kasih nama latihan 1. Kemudian kita finish. Nah, untuk di Gframe ini, sebelum kita memberi panel dan juga mewarnainya, kita akan merubah layoutnya. Di sini kita klik kanan, kemudian kita set layout, kemudian kita pilih grid layout. Nah, gunanya grid layout di sini, setelah ini kan kita akan mewarnai panelnya. Nah, sebelum mewarnai itu kan kita harus menambahkan panelnya ya. Di sini panelnya sebelah kanan di swing containers. Di sini panel kita klik, kemudian kita drag ke dalam frame-nya. Nah, gunanya grid layout ini saat kita memasukkan panel, ini akan menyesuaikan ukurannya terhadap frame-nya. Jadi di sini kita klik aja dan panelnya telah masuk ke dalam frame-nya. Di sini bisa lihat di kiri bawah ya, di navigator ada navigator. Nah, di sini Gframe itu lapisan awalnya yang tadi. Nah, kemudian grid layout ini layout yang kita pilih. Kemudian di sini ada Gpanel. Nah, jadi di sini ada dua lapis. Yang pertama Gframe, yang kedua itu Gpanelnya. Kemudian setelah kita menambahkan panel, di sini panelnya kita harus merubah layoutnya juga. Nah, kemudian di sini di desainnya kita klik kanan, kemudian set layout lagi, kemudian kita pilih absolute layout. Nah, gunanya absolute layout itu apa? Jadi saat kita akan memasukkan seperti nanti contohnya label atau button di swing control sini, nah nanti itu kita bisa taruh di mana aja gitu. Nah, kemudian kita lanjut akan mewarnai panelnya. Di sini kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kan nanti ada background ya di paling atas. Kita klik ke paling kanan, ini ada titik 3. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih warnanya. Kalau saya ingin kasih warnanya biru muda, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan ngasih warna nih, ngasih border. Nah, di sini kita klik lagi di sebelah kanannya. Kita akan menggunakan line border ya, dengan thicknessnya atau ketebalannya itu sebanyak 3. Kita oke, kemudian kita close. Nah, di sini sudah terlihat kan panelnya udah kita warnai dan juga kita kasih border. Nah, kemudian kita nih pengen ngatur size-nya. Kita ngatur dari size-nya dari Gframe-nya. Kita klik kanan di Gframe, kemudian properties. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya preferred size. Nah, ini kita gedein lagi. Width-nya atau lebarnya itu 500. Untuk height-nya atau ketinggiannya itu 400. Kemudian kita oke. Kita close. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya. Di sini saya run file. Nah, ini hasil layoutnya saat di run file. Jadi terlihat lebih besar dari
desainnya ya. Nah, tapi di sini size dari layout runningannya, nah ini masih bisa diubah nih ukurannya. Tuh, masih bisa diubah. Nah, caranya adalah kita balik lagi ke ini, kita klik dulu desainnya. Kemudian kita balik ke G-frame-nya, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di bawah preferred size itu ada namanya resizable. Resizable itu gunanya untuk kita mengubah ukuran tadi saat kita ukuran layoutnya saat kita running. Nah, di sini kan dicentang, kita hapus centangnya, kemudian kita close. Kemudian kita coba running lagi. Nah, di sini kan sudah terlihat layoutnya ya. Ini udah ukurannya sudah fix atau sudah tidak bisa diubah-ubah lagi ukurannya. Seperti itu. Ini kita close aja. Kemudian biar kita gampang nanti, karena setelah ini kan saya akan memasukkan gambar dan juga nanti label-label dan yang lainnya, agar lebih mudah tampilannya nanti saat layoutnya keluar. Kita samakan ukurannya nih. Ini weight-nya kan di sini 400,300. Kita sesuaikan jadi 500,400. Kenapa ini dirubah? Soalnya nanti akan berpengaruh ke hasil akhirnya. Nah, ini udah 500 ya weight-nya atau kelebarannya. Nah, sedangkan tingginya masih 300 nih. Kita ubah ke 400. Kelebihan. Nah, ini udah ya, udah sesuai 500,400. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memasukkan sebuah gambar. Cara memasukkannya itu dari label, seperti yang sudah diajarkan di video tutorialnya atau di video penjelasannya. Kita akan memasukkan gambarnya dari label. Kita klik, kemudian ini kita klik kanan, kita ke properties. Nah, kemudian di sini nanti ada icon. Nah, ini kita klik di bagian kanannya nih, di titik 3-nya. Kita klik, kemudian kita pilih external image. Kemudian kita klik lagi titik 3 yang ada di kanannya. Kita cari. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar di desktop saya yang bernamakan icon dengan formatnya PNG. Kemudian kita open. Nah, gambar ini juga sudah saya ubah ya ukurannya jadi lebih kecil. Jadi agar nanti pas saat kita insertnya. Kemudian kita oke dan kemudian kita close. Nah, di sini gambar sudah masuk ya PNG-nya. Kemudian di sini masih ada tulisannya nih, JLabel 1. Ini kita double klik aja, kemudian kita hapus dan juga kita enter. Nah, jadi sudah hilang kan? Nah, ini gambarnya mau saya taruh di kanan bawah. Nah, kemudian untuk melihat apakah ini desain yang kita buat nih nanti sesuai nggak ya sama nanti layout saat kita runningnya gitu, posisinya sama apa enggak nih. Nah, kita bisa ngelihat dari sini nih di atas ini. Nah, di sini nanti ada preview design. Di bagian ini nanti ada source, ada design, ada history. Nah, nanti ke kanan ini di bagian sini nanti ada gambar kayak kertas dan juga mata. Ini preview design, kita lihat. Nah, di situ ini nanti untuk tampilan layoutnya saat kita running ya. Nah, di sini gambarnya terlalu ke bawah. Nanti ini akan saya cocokkan lagi agak ke atas. Kemudian kita lihat preview desainnya. Nah, ini udah lumayan seimbang lah ya kanan kirinya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat label yang bertuliskan form login. Di sini kita klik lagi label, kemudian kita drag ke dalam panelnya. Kemudian kita edit text, double klik.
kita tulis aja form login. Nah, kemudian kita edit lagi nih fontnya, klik kanan di labelnya, kemudian properties. Nah, di sini nanti ada namanya font. Kita klik titik 3 di kanan. Nah, ini ada ukurannya nih. Kalau saya buatnya nanti ukurannya 36, terus font stylenya saya buat jadi bold biar terlihat besar gitu. Dan kita oke, kemudian close. Nah, di sini udah terlihat form loginnya. Kita taruh tengah. Kalau pengen disesuaikan lagi, pengen dilihat ini lurus apa enggak ya, kita lihat di preview design aja. Nah, di sini sudah terlihat ya, tulisan from loginnya sudah terlihat di tengah posisinya. Kita ke atasin dikit. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membuat lagi label yang bertuliskan username dan juga password. Nah, karena proses merubah fontnya itu memakan waktu ya, jadi di sini saya akan mengeklik di tulisan form login, kemudian saya copy dan juga saya paste. Nah, kemudian di drag, kita rubah ke sini. Nah, di sini kita tinggal ini doang nih, kita tinggal ganti namanya doang, username. Tuh, kita enter, kemudian kita akan merubah fontnya dikit doang. Gitu, langsung ke font ya. Nah, di sini ukurannya saya makainya 24, yang lebih kecil gitu. Kita close. Nah, kemudian saya nanti kemudian saya juga akan buat password, tulisan password. Nah, di sini kita copy paste lagi. Kita copy paste, kita drag ke bawah. Kemudian kita ganti namanya, double klik, kita tulis password, enter. Nah, kemudian saya copy paste lagi. Ini untuk titik 2 nya. Kita taruh sini, kita double klik, kemudian pencet titik 2, enter. Nah, setelah titik 2 ini kan butuh satu lagi nih buat password. Kita copy paste lagi aja. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk kolom untuk mengisi username dan juga password, di sini saya menggunakan text field yang ada di swing control ya, di tempat label tadi. Nah, di sini ada text field. Kita drag aja ke tempat username. Kemudian kita gedein aja. Kita panjangin. Nah, kemudian kita gedein dikit. Gitu ya, kira-kira. Nah, ini kan masih ada tulisannya nih. Text field 1. Nah, ini kita hapus saja. Kita klik kanan, edit text, kemudian kita hapus, terus enter. Nah, gitu. Kemudian untuk passwordnya beda nih, kita makainya nggak pakai text field, tapi makainya password field, ada di bawahnya. Kemudian kita drag ke kolom passwordnya, kemudian kita atur ininya, panjang dan juga lebarnya. Nah, kemudian di sini kan masih ada titik-titiknya nih, kita hapus lagi di edit text. Kita hapus dan enter. Nah, kemudian di sini kan sudah ada nih ya tulisan password, username dan juga passwordnya. Nah, kita butuh tombol login. Nah, di sini saya menggunakan button ya. Di swing control nih ada button, kita klik terus kita drag, kita taruh di bawah sini aja. Nah, ini teksnya bisa kita ubah pakai edit text. Kita ganti login, enter. Nah, kemudian fontnya nih, font loginnya bisa kita ganti juga nih dengan cara klik kanan ke properties lagi, kemudian ke font, kita klik. Nah, kemudian saya akan buat jadi bold ya, biar tebal. Terus ini kan size nya masih 11 nih, saya mau rubah jadi 12 saja.
biar ada gede. Kemudian kita oke dan juga close. Maka tampilannya akan seperti ini tombol loginnya. Kemudian saya akan membuat satu tombol lagi berupa tombol reset. Nah, untuk ngebuatnya saya dari tombol login aja nih. Saya klik, kemudian saya copy paste saja. Saya drag ke kanan. Maka nanti akan muncul seperti ini. Kemudian saya tinggal rename aja atau edit text. Jadi tulisannya reset. Kemudian kita enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau ingin lihat tampilannya nanti saat di running tanpa harus di running ya. Nah, kita ngelihat bisa dari preview design. Seperti ini tampilannya akan seperti ini. Saat nanti kita running. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan membuat satu Gframe lagi. Ini Gframe yang barunya untuk halaman utama. Jadi saat kita sudah berhasil login, kita akan masuk ke halaman utama ini. Kita tulis saja namanya jadi halaman underscore utama. Kemudian kita enter. Nah, untuk di halaman utama ini halaman setelah kita login ya. Jadi di sini kita buatnya jadi simple aja. Kita langsung aja klik label, kemudian kita drag aja. Nah, bedanya absolute layout di sini itu kita kalau kita ngedrag swing control ya, itu nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, akan muncul garis-garis seperti ini nih. Itu bedanya kalau nggak pakai absolute layout kayak gitu. Nah, kemudian di sini edit text aja, tulisannya selamat datang gitu. Selamat datang. Kemudian kita edit aja dikit, klik kanan, kemudian properties, kita ke font lagi. Ini kita bikin bold, kemudian fontnya size-nya kita pilih ukuran 36 yang gede. Kita close. Nah, gini kan? Gitu. Kemudian saya juga bakal membuat tombol tombol logout. Jadi saya akan menggunakan di sini button, saya klik, kemudian di drag lagi, kita taruh di sini aja. Kemudian kita edit text, kita ganti tulisannya jadi logout. Enter. Nah, supaya tombol logoutnya bagus, saya edit lagi nih di properties. Saya edit lagi fontnya. Nah, saya akan buat bold karena di sini ukurannya 11 ya. Saya pasin aja di 12. Kemudian saya oke, kemudian close. Nah, akan terlihat seperti ini. Ini nanti tampilannya saat kita berhasil login dari halaman pertama, halaman from loginnya tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke latihan 1. Nah, di sini kan ada tombol login dan juga reset nih. Ya. Nah, di sini source kodenya kita harus ngatur dulu source kodenya nih biar bisa berhubungan antara latihan 1 dan juga nanti ke halaman utamanya dengan cara kita double klik di tombol login ya. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan source kodenya. Nah, di sini ntar saya ubah dulu fontnya. Nah, jadi seperti ini nanti source kode yang saya pakai. Nah, nanti di sini nih saya jelasin aja nanti ya. Saat ini saya copy dulu. Kemudian saya masukkan ke sini. Nih di sini di blok. Kemudian kita paste.
Nah, di sini ini kan masih banyak yang merah-merah nih, tandanya masih ada yang error atau ada yang beda. Nah, kemudian kita bahas dari atas dulu ya, dari string user dan string pass. Nah, ini untuk string user ini nanti usernya itu dinamakan admin. Jadi username-nya nanti tulisannya admin. Begitupun nanti string pass ini nih nanti buat insert passwordnya. Passwordnya itu adalah admin. Seperti itu. Kemudian, nah di bagian sini, nah kemudian di sini kan ada di bagian ini, di bagian if itu ada peringatan lampu warning ya di kiri ini. Nah ini kita lihat di sini yang di garis bawah itu adalah kesalahannya. Di sini txt user, kenapa salah? Karena di bagian desain ini, di bagian username sini nih, di bagian text fieldnya, nah ini nih variabelnya itu beda dari source kodenya yang saya buat. Di sini kan source kodenya txt user, sedangkan di sininya di desainnya itu beda. Jadi kita ganti aja nih, kita cocokkan, kita ubah. Di sini kan txt user. Nah, di desainnya, di text fieldnya kita ubah di change variable name. Nah, di sini kan variable name-nya namanya gTextField 1. Nah, itu kan beda sama source code tadi. Kita sesuaikan aja. Jadi txt user gitu. Kemudian kita oke. Kemudian untuk passwordnya kita lihat lagi. Nah, di sini kan udah hijau ya. Hijau tuh artinya udah cocok lah gitu. Kemudian di sini yang beda itu txt pass. Kita ubah lagi di desain. Di desain, klik di password fieldnya, kemudian klik kanan, change variable name. Nah, di sini kan J password field 1. Nah, itu kan beda sama source kodenya. Kita ubah aja sesuaikan dengan source kodenya. txt pass. Kemudian oke. Kita balik lagi ke source-nya. Nah, di sini kan udah hijau semua ya. Sudah hijau semua, kemudian tinggal satu nih yang masih ini, yang masih merah, itu di sini txt pass password. Ini tinggal kita hapus saja tulisan wordnya. Nah, maka di sini akan ini semua akan benar semua. Nah, kemudian di sini ini tugas yang diberikan yaitu jika nanti username atau password tidak diisi, nah nanti di sini nih, di sini akan muncul tulisan username harus diisi kalau username-nya kosong. Terus kemudian kalau passwordnya kosong, di sini nanti akan muncul password harus diisi seperti itu. Kalau misalkan nanti password dan username-nya salah atau beda, nah nanti akan muncul pop up pesan seperti ini, maaf user atau password Anda salah. Gitu. Nah, kemudian kita balik ke desain, itu kan tadi baru tombol login ya. Kemudian kita ke tombol resetnya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk tombol reset, karena kita kan nanti misalkan pengen mereset pengen mereset username dan juga password tanpa harus ngapus manual ya. Jadi kita reset gitu. Nah, kita ngambilnya dari sini nih. Dari txt user sampai sini ke txt pass. Jadi nanti tombol kelap klip bukan tombol, apa ini namanya? Kursor kelap klipnya ini nanti bakal balik lagi ke username-nya seperti itu. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ini di blok, kemudian dipaste. Nah, ini untuk tombol resetnya udah selesai nih sampai sini. Kemudian kan masih ada satu tombol lagi berupa tombol logout yang berada di halaman utama. Nah, untuk tombol logout kita mengambilnya dari sini nih, dari this set visible false sampai ke ini halaman utama set visible true. Nah, ini kita copy, kemudian kita masuk ke halaman utama, kita klik 2 kali tombol logout.
kita klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul nih letaknya di sini. Kemudian di sini kita blok. Kemudian langsung kita pastekan aja yang di copy tadi. Nah, kan udah dipaste nih. Nah, ini kan bertuliskan halaman utama. Nah, saat kita logout, kita kan kalau logout kan nanti baliknya ke from login lagi. Nah, from login itu adanya di latihan 1. Jadi untuk penamaan ini jangan halaman utama, tapi kita ganti ke latihan 1. Latihan 1. Nah, seperti itu. Nah, ini udah selesai semua nih. Jadi kita coba untuk run file aja ya. Di sini kita ke kanan run file. Bakal kita coba. Nah, ini kan udah keluar nih. Kemudian kita input username dan juga passwordnya yang tadi itu admin. Nah, ini bakal saya contohkan jika passwordnya tidak diisi. Kita ngisi username, kemudian langsung ke login. Maka akan muncul pop-up, password harus diisi. Nah, kalau username-nya yang kosong, terus passwordnya ada, saya contohkan, passwordnya nih kita isi. Kemudian kita langsung login, nanti bakal muncul pop-up, username harus diisi, seperti itu. Nah, kemudian jika username dan password salah, misalkan buru-buru gitu ya ngetiknya, jadi tulisannya bukan admin tapi damin gitu, contoh. Kemudian langsung login, maka akan muncul pop-up, maaf user atau password Anda salah, seperti itu. Kemudian untuk yang benernya admin, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Nah, akan beralih ke halaman utamanya, yaitu halaman selamat datang gitu. Kemudian kita logout. Kalau kita logout, kita akan balik lagi ke halaman latihan 1 atau ke halaman from login yang tadi. Kita logout. Nah, akan kembali ke halaman from login. Nah, sampai di sini kemudian kita akan menentukan kemudian kita klik di sini. Di sini ada run project di atas. Tulisan tombol play ini ya. Kita klik. Nah, ini akan menentukan main class-nya. Karena kita kelas utamanya yaitu kan di latihan 1 ya. Karena terdapat from login di situ untuk memasukkan username dan juga password. Jadi kita pilihnya latihan 1, kemudian oke. Nah, kemudian ini kan udah muncul pop-up-nya nih. Kita close. Kemudian setelah menentukan main class-nya, saya akan membuat jar file. Nah, di sini ada di sebelah tombol run project, ada di sebelah kirinya tuh ada tombol bertuliskan clean and build project. Ini kita pencet, gunanya untuk bikin jar file nanti ya. Nanti kita lihat jar filenya. Kita pencet. Ini prosesnya di bawah nih ya. Sedang diproses. Kemudian build successful. Kemudian ini kita close. Kemudian saya akan buka file manager saya. Nah, di sini kalau saya naruhnya di dokumen, kemudian buka file netbeans-nya, netbeans project. Kemudian di sini ada PBO2. Nah, kemudian buka di disk-nya. Nah, di sini ada PBO2. Nah, ini gunanya jar file itu jadi kita bisa membuka aplikasi from login tadi tanpa harus masuk ke aplikasi NetBeans. Sebagai contohnya nih saya buka. Maka nanti akan langsung muncul from loginnya yang kayak tadi. Coba kita masukin ya. Kita loginin, usernya admin. Kemudian passwordnya.
kemudian kita login. Nah, akan masuk ke selamat datang, kemudian kita logout. Nah, akan balik lagi. Baik, cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.